mereka yang mengakhiri hidupnya misalnya, atau mereka yang pernah berbuat jahat jadi budak setan. Ya. Itu termasuk neraka gak sih jadinya? Can you imagine kayak repeating hal buruk yang terjadi sama lo terus-terusan di sana? Wah gila sih. Oke, tuh ketok palu neraka dan surga suruh nunggu dulu gak sih kita? Mungkin heaven buat aku, beberapa kali aku crossing over sosok-sosok ini, yang aku lihat itu berbeda. Oke. Jadi mungkin heaven for everyone is different. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Banyak orang yang percaya akan malaikat. Ada yang bilang ada malaikat pelindungnya, ada malaikat dan lain-lain gitu. Lu sendiri pernah gak mempunyai, mungkin ngelihat orang dan ada malaikatnya, atau what is that like gitu in the spiritual world? Jujur aku kalau misalnya ditanya pernah ketemu malaikat nggak, aku bingung ya jelasin, nggak pernah lagi. Tapi mungkin mereka akan muncul dalam shape and form yang lain. Bisa jadi my late grandfather yang menongolkan mukanya yang terang banget itu. Bisa jadi sosok yang meluk aku pada saat aku lagi down itu. Bisa jadi polisi yang datang pada saat ngegerebek rumah itu. Right, wow. Jadi mungkin mereka akan datang di berbagai shape and form. Wow. Kalau menurut aku bisa jadi orang yang dulu pernah bantuin aku nyari alamat supaya aku nggak lost, bisa juga kan? Ya, ketika lo lagi nyasar gitu kayak tiba-tiba, oh iya nanti ke situ aja gitu. Ya. Iya, karena kita nggak pernah tahu gitu, dan aku percaya itu sih. Jadi nggak melulu kayak angel gitu. Ya. Kalau ada cahaya gitu. Ya. Ada wings gitu. Kalau menurut aku, iya, mungkin ada yang kita kenal juga dari cara mereka berbagi ceritanya atau apapun itu, mungkin bisa jadi angels in our lives. I agree completely. Gue literally tadi pagi gue baru aja dengerin khotbah gara-gara dia ngomong ada sebuah kata-kata dunia yang sangat menghancurkan kepercayaan kita. YOLO. You only live once. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya dari cerita lu, you live twice. Di dunia ini sama nanti di akhirat gitu. Kalau di dunia ini mungkin ada 80 tahun, tapi kalau misalnya di akhirat tuh selamanya. Right? Jadi either, ini gue jadi penasaran juga nih. Surga, neraka, tapi what happened with all the lost souls? Mereka ini sebenarnya ada di neraka atau mereka ada di surga? Like, kenapa lu masih bisa ketemu sama mereka? Bukannya harusnya either mereka langsung ke surga atau mereka langsung ke neraka? Itu juga yang jadi pertanyaan aku. Oh oke. Jadi lu sendiri juga masih belum bisa jawab. Tapi maksudnya dari yang aku pelajari ya, dari yang aku pelajari bahwa yang nyangkut ini, yang mereka yang mengakhiri hidupnya misalnya, atau mereka yang pernah berbuat jahat jadi budak setan. Ya. Itu termasuk neraka gak sih jadinya? Can you imagine kayak repeating hal buruk yang terjadi sama lo terus-terusan di sana? Wah gila sih. Right? Ya, dengan perasaan-perasaan itu ya. Nah, terus karena memang nggak pernah lihat, dan nanti kalau misalnya pengen lihat disuruh ayo mati dulu kan gitu nanti. Ya kan? Serem. Tapi kayak mungkin heaven buat aku, beberapa kali aku crossing over sosok-sosok ini, yang aku lihat itu berbeda. Oke. Jadi ada yang ngelihat rumah dia pada masa kecil. Oh wow. Oh come on. Ada juga yang ngelihat ibunya, neneknya, atau suara orang yang dia kenal. Jadi mungkin heaven for everyone is different. Kamu punya your heaven. Ya. I have my own heaven. Kayak apa yang aku. Heaven gue mungkin pas gue lagi menang MTV VJ-Han. Gak penting banget. Pemenangnya VJ Daniel. Wow, gue pas mati. Oh yes, I hear you. Gak penting banget. Terbang. Terbang. No. Kayak gitu, kayak karena beda-beda. Ada juga waktu itu
aku ngelihat pantai. Jadi ini mungkin apa yang di vision dari sosok ini ya gitu. Pantai terang banget. Nah, tapi semua terangnya itu sama. Semua terang dan silaunya itu mirip. Semuanya, aku gak bisa jelasin deh warnanya itu tapi silau gitu. Wow. Cuman itu yang sama, cuman beda-beda ini. Beda-beda apa, oh rumahnya bagus deh kayak. Ya. Oh itu rumah dia masa kecil. Wow. Terus dia jalan gitu. Berapa kali tuh ada juga ngelihat kayak ada gini nih, kayak aku ngelihat ada yang gini. Ada gitu. tangan yang lagi, wow. Terus dia nangis terus manggil nama, aku gak kenal ya, mungkin siapa dia yang pas lagi momen di hidupnya ketika ada yang ngelurin tangan seperti itu. Itu. Wow. Aku juga gak bisa explain mereka kemana, tapi mungkin juga kita sebelum ketok palu neraka dan surga suruh nunggu dulu gak sih kita? Bisa gak jadi juga, kayak ada purgatory itu ya. Ada ruang tunggunya gitu. Nah, ruang tunggunya tergantung kita juga nih, dapat yang gak enak atau yang enak. Tapi nih enak gak enak kan terserah kita sebenarnya. Ya. Dan itu yang lo lihat gitu kan, yang lo benar-benar ini. Kenapa Tuhan memilih Sarah? Kenapa ketika lu lagi dalam masa keterpurukan, lu bukan orang yang suci-suci banget, lu menggunakan narkoba, lu dulu dengan mantan lu juga tinggal serumah gitu kan. Tapi kenapa Tuhan memilih lu gitu untuk diselamatkan? Kenapa Tuhan memilih lu untuk mempunyai this gift gitu ya, untuk bisa ngelihat gitu. Kenapa Tuhan memilih lu untuk di antara semua pecandu narkoba, mereka banyak yang overdose, mati karena sakit dan lain-lain, atau di penjara. Tapi lu sekarang malah sukses dengan DMS dan malah bikin DMS plus gitu. Jadi lu mempunyai pernikahan yang luar biasa sama Damien. Why? Have you ever asked that? Why you? Aku juga gak bisa jawab lagi, kayak kadang-kadang aku ada muncul itu kayak kenapa sih, kayak gue ngerasanya I'm not worthy gitu, kayak I'm not good enough, kayak I've struggled, I have anxiety, gue over analyzing everything, tapi aku tahu juga itu nggak baik ya for myself kan, itu kan jadinya kesikis gitu. Tapi emang I'm struggling, cuman aku percaya bahwa mungkin dari 10 juta subscriber itu ada satu orang yang menerima pembelajaran yang aku juga terima dan bisa menjadi berkat untuk hidupnya dia. Ya. Jadi kayak sama-sama mengingatkan orang untuk belajar menghargai hidup dan untuk untuk tetap ingat sama cahaya Tuhan gitu. Itu sih yang aku pegang, dan banyak banget direct message yang masuk ataupun email, dan itu semua cerita tentang Kak atau Nyai manggilnya terima kasih, di episode ini aku belajar banyak, kakak itu udah menyelamatkan hidup aku. Karena tadinya aku mau bunuh diri, akhirnya gak jadi karena nonton episode kakak. Wow. Terus ada juga yang memberanikan diri untuk memeriksakan dirinya ke psikiater karena timbul keinginan untuk itu. Tapi gak jadi karena nonton episode kakak. Itu banyak banget. Terus ada juga yang di abusive relationships. Kak, aku sedang mengalami ini. Aku setelah dia nonton dulu podcast. Aku pernah ceritain di mana gitu ya waktu itu. Dia nonton podcast itu, akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar dari situ. Wow. Kayak for me, gila. Masa sih, kayak aku kadang-kadang suka, oh iya ya. Bisa ya gitu. Bisa ya gitu. Artinya, oh ya udah deh. Mungkin emang kalau misalnya emang Tuhan mengizinkan atau emang udah jalannya, ya aku akan terus lakuin ini karena emang ternyata aku dapat pembelajaran dan ternyata ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu.
Jadi ya udah, aku jalanin aja. I think the answer tadi untuk pertanyaan gue is that definitely, karena hidup lu sendiri tuh jadi impact yang luar biasa bagi orang banyak gitu. Dan Tuhan udah tahu itu, bahkan ketika lu lagi terpuruk dengan mantan yang toxic dan abusive, dan ketika lu sendiri juga masih high dalam narkoba gitu, tapi Tuhan udah tahu kalau misalnya nanti nih ada suatu saat di mana hidupnya Sarah justru akan menjadi blessing bagi orang-orang banyak gitu. Dan ya emang Tuhan Maha tahu sih emang. Ya punya apa ya, kayak lebih tahu. Banyak hal ya. Kan aku juga sekarang kayak nggak mau mempertanyakan lagi karena aku tahu He knows best. Kayak nggak mau, ya udah yuk, aku mau jalanin aja apapun ini. Misalnya ada sesuatu hal, namanya kita kan pasti belajar, ada hidup kan begini ya gitu. Dan aku yakin kalau misalnya lagi begini ya mungkin, oh gue harus belajar ini nih. Oh ya udah gue berarti harus gini. Harus ya ada itunya terus. Soalnya kalau misalnya enggak, kita gimana mau belajar? Kan pelajarannya kan nggak akan pernah berhenti sampai kita tua nanti kan. Iya. Gitu. Dan cobaannya makin parah. What do you mean by that? Cobaan kayak apa ya, yang negatif pasti akan berusaha terus untuk nge-trigger, cari negatifnya aku, dan they will get into your head. Oke. Itu makin semakin it's escalate gitu. Jadi kayak diuji banget, diuji kekuatannya aku untuk terus ada dalam cahaya itu. Ya. Parah. Ya karena kalau misalnya lu ini bukan, lu kayak Tuhan kan udah menitipkan cahayanya nih di lu gitu ya. Tapi kalau misalnya lu gak punya cahaya tersebut, setan tuh kayaknya ya udahlah nanti paling dia dosa sendiri. Gitu. Cuman kalau misalnya dia udah ada cahaya dan habis itu lu jadi sebuah apa ya, kayak mercusuar di mana orang-orang pada bisa ngelihat semuanya, lu jadi showcase-nya. Justru itu yang bahaya kan. Memang. Buat si kerajaan gelap gitu. Jadi justru cobaannya itu justru malah oke, kita serang bagian itu deh supaya kalau misalnya dia jatuh, banyak banget nih orang-orang yang bakal jadi gak percaya gitu. I'm Mark. Iya. Itu udah kayak jelas banget. Banyak hal kayak misalnya coba untuk ya namanya kita mau diem aja gak ngapa-ngapain juga pasti omongan komentar negatif kan pasti selalu ada. Betul. Ya. Betul. Terus kayak sehari-hari kita hidup ketemu orang jahat sama kita, kita udah baik sama orang terus kita disakitin, apa namanya ya masalah uang atau apapun segala macam itu kan itu bisa nge-trigger kita, gue lama-lama jadi jahat aja nih kali ya kan gitu. Ya. Ego. Ego. Ya. Bisa. Gue udah baik selama ini, bolehlah sekali ini gue jahat sama nih orang. Bisa kan ada kayak itu udah emosi, udah ego kayak gue bisa gitu, tapi kan harus ingat lagi bahwa nggak boleh kepancing. Nah itu terjadi dan semakin apa ya, semakin kayak tipis gitu. Tapi aku ingat lagi, oh ya, oke, gue harus diam, biasanya aku duduk hening lagi. Yang mengakhiri hidupnya itu mereka udah pasti wujudnya mengerikan. Dan mereka akan lost dulu di situ. Kalau misalnya ada orang nyalahin, oh ini pasti karena setan. Bukan. Tugasnya mereka itu hanya menggoda kita kuat atau enggak. Apapun pilihan yang kita buat di dalam hidup ini bukan karena siapapun, tapi karena diri sendiri. Kadang-kadang kita mencintai karena ingin dicintai, enggak. Kalau cinta ya cinta aja. Misalnya orang yang gak cinta juga ya, kalau kita cinta mau gimana?